Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Lutfiansyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 212111206. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk memenuhi dari Bapak Danu Wardi dengan judul Dasar Pembentukan Sumber dan Ruang Lingkup Fikih Syariah. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pembentukan. Dasar pembentukan yang pertama yaitu adalah fikih syiasah, bisa atau disebut fikih dan syiasah. Fikih sendiri artinya adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Yang pertama, beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Seseorang yang menguasai ilmu fikih disebut faqih. Kemudian kita lanjut ke pengertian syiasah. Syiasah adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Syiasah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam, syiasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut memang maknanya dipakai dalam bahasa Arab modern. Dalam kajian-kajian politik seperti Al-Siyasah Al-Madaniyah karya Al-Farabi, syiasah merujuk pada cabang filsafat yang mendalami seni berpolitik. Dalam fikih Islam Sunni, syiasah terdapat pada kata syiasah syariah yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk pada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam. Lanjut ke materi sumber fikih syiasah. Sumber fikih syiasah yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Mengapa Al-Quran dan Al-Sunnah layak dijadikan sumber hukum Islam? Karena Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan pegangan umat muslim agar tidak dapat kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber-sumber yang berasal dari para mujtahid ataupun yang kedua adalah sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah, yaitu sumber-sumber yang berasal dari para mujtahid ataupun fuqaha dan juga adat istiadat serta warisan peninggalan Islam. Dan sumber yang terakhir yang ketiga adalah peninggalan kaum muslimin terdahulu. Peninggalan kaum muslimin terdahulu berikut beberapa contoh peninggalan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, makam Sultan Malik Al-Saleh, dirham atau koin emas dirham Samudra Pasai. Yang kedua, Aceh Darussalam, Masjid Baitur Rahman.
Yang ketiga adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, dan Ternate. Berikut adalah ruang lingkup dari fikih syiasah. Ruang lingkup fikih syiasah dibagi menjadi 7 bidang. Yang pertama, syiasah dusturiyah atau konstitusi. Yang kedua, syiasah tasriyah atau legislatif. Yang ketiga, syiasah qadaiyah atau peradilan. Yang keempat, syiasah maliyah keuangan. Yang kelima, syiasah idariyah atau administrasi. Keenam, syiasah tanfiziyah eksekutif. Dan yang terakhir, syiasah kharijiyah luar negeri. Sekian penjelasan tentang dasar pembentukan sumber dan ruang lingkup fikih syiasah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, serta kesalahan kata yang tidak jelas mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.